Pernahkah kalian melihat tanaman putri malu? Apa yang terjadi ketika kalian menyentuh daunnya? Ya betul, daun putri malu yang kita sentuh akan langsung mengatup seketika. Kenapa hal tersebut terjadi? Kita cari tahu yuk. Sebelum saya mulai menjelaskan, silakan klik subscribe, bunyikan lonceng, lalu klik like, dan klik bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kabar baik ya? Alhamdulillah. Bersama Pak Edi di sini, kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Melalui video ini diharapkan kalian mampu memahami tentang bagaimana tumbuhan melakukan penyesuaian diri untuk bertahan hidup pada lingkungannya. Oh iya, adaptasi itu apa ya? Ada yang tahu? Ya benar. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dengan melakukan adaptasi, tumbuhan akan mampu bertahan hidup dan menghindarkan diri dari kepunahan. Anak-anak, terdapat 3 bentuk adaptasi yang dilakukan makhluk hidup termasuk tumbuhan, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, serta adaptasi tingkah laku. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk luar tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Adaptasi jenis ini ditandai dengan perubahan atau perbedaan bentuk pada daun, akar, dan atau batang tumbuhan. Contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan dapat kita lihat pada tanaman bunga mawar, nanas, kaktus, eceng gondok, bunga teratai, tumbuhan paku, keladi, dan lumut. Bunga mawar, nanas, dan kaktus memiliki bentuk tubuh yang berduri. Jelas ya, dapat kita lihat pada gambar bahwa ketiga jenis tanaman tersebut memiliki duri. Duri yang mereka miliki dimanfaatkan untuk melindungi dirinya dari musuh. Terdapat beberapa jenis tanaman lainnya yang serupa dengan tanaman ini, yakni berduri. Coba kalian cari tahu tanaman apa saja. Khusus pada kaktus, tanaman ini disebut juga sebagai tanaman xerofit, karena kaktus merupakan salah satu tanaman yang hidup di daerah yang kering dan minim air seperti di gurun pasir. Duri pada kaktus juga berperan sebagai daun. Daun dalam bentuk duri yang dimiliki oleh kaktus itu bermanfaat untuk mengurangi proses penguapan air, sehingga dapat menghemat cadangan air yang dimilikinya. Selanjutnya, terdapat tanaman eceng gondok dan bunga teratai. Kedua jenis tanaman ini juga melakukan adaptasi secara morfologi di lingkungannya. Sebagaimana sering kita lihat, tanaman eceng gondok dan bunga teratai hidup di air. Disebut sebagai tanaman hidrofit, yaitu tanaman yang memang hidupnya di air. Karena makna hidro itu kan air, berarti hidrofit artinya tanaman yang hidup di air. Keberadaannya di air menjadikan tanaman ini melakukan adaptasi secara morfologi. Kita lihat, pada eceng gondok misalkan, eceng gondok memiliki batang yang berongga. Itu berfungsi agar tanaman ini dapat mengapung di air. Selain itu, eceng gondok juga memiliki akar serabut yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan di air. Begitu pula dengan bunga teratai. Bunga ini memiliki bentuk daun yang berbeda dengan tumbuhan lainnya. Daunnya bulat, lebar, dan tipis. Daun yang bulat menjadikan teratai mampu menyerap cahaya sebanyak-banyaknya, memudahkan dalam melakukan penguapan air serta melakukan fotosintesis. Teratai juga memiliki lapisan pembersih pada daunnya. Akar dari bunga teratai berada di dasar air. Batang bunga ini berongga untuk menyalurkan oksigen. Tumbuhan lainnya yang melakukan adaptasi secara morfologi adalah tanaman paku, keladi, dan lumut yang tergolong sebagai tanaman hygrofit, yaitu jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Tanaman-tanaman ini melakukan adaptasi morfologi dengan cara menyesuaikan jumlah stomata untuk meningkatkan laju transpirasi. Stomata atau mulut daun yang berada di permukaan daun dapat berfungsi sebagai alat untuk penguapan. Selain itu,
tumbuhan jenis ini memiliki daun tipis dan lebar atau kecil-kecil dengan jumlah banyak. Dapat dilihat pada gambar bagaimana bentuk daun pada paku, pada lumut, dan juga keladi. Yang selanjutnya, selain secara morfologi, terdapat tumbuhan lain yang melakukan adaptasi dengan cara berbeda, yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi kerja pada organ-organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jenis adaptasi ini sulit untuk diamati karena hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan dapat kita lihat pada tanaman kantung semar, bunga rafflesia, bunga sepatu, tanaman jarak, serta alang-alang dan pinus. Kantung semar dan bunga rafflesia menghasilkan enzim. Kantung semar mengeluarkan enzim untuk membunuh serangga, sedangkan bunga rafflesia mengeluarkan enzim untuk menarik serangga. Sementara tanaman jarak berbahaya pada bijinya. Biji jarak menghasilkan getah racun yang disebut ricin. Jenis racun ini dapat menyebabkan rasa terbakar pada mulut, leher, perut, dan selanjutnya bisa mengakibatkan kematian karena dehidrasi. Senyawa racun ini digunakan tanaman jarak untuk melindungi diri. Bunga sepatu menghasilkan nektar atau sari bunga yang manis rasanya. Nah, nektar yang dimiliki bunga sepatu mengundang serangga untuk hinggap. Selanjutnya, para serangga tersebut dapat membantu bunga sepatu dalam melakukan perkembangbiakan. Ya. Sedangkan alang-alang dan pinus itu memiliki kemiripan. Kedua tumbuhan ini menghasilkan zat yang disebut dengan zat alelopat. Alelopat yang dikenal dengan alelokimia adalah zat metabolit sekunder berasal dari makhluk hidup untuk membunuh makhluk hidup lainnya. Zat ini berfungsi layaknya herbisida, di mana mampu menghilangkan tanaman-tanaman sekitarnya. Sehingga di sekitar tanaman alang-alang dan pinus jarang kita lihat tumbuh tanaman lainnya karena terpengaruh oleh zat tersebut, ya, mati dengan sendirinya. Selanjutnya, yang ketiga itu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian berupa perubahan tingkah laku yang terjadi pada tumbuhan. Contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan dapat kita lihat pada tanaman pohon jati, putri malu, bunga pukul 4 atau bunga sore, dan jagung. Pohon jati melakukan adaptasi dengan cara meranggas, yakni menggugurkan daun ketika musim kemarau. Musim kemarau ditandai dengan tingkat penguapan air yang tinggi. Dengan menjatuhkan daun yang kering akan menutupi tanah dan mengurangi penguapan air yang terjadi pada tanah, sehingga pohon jati bisa bertahan hidup walaupun di musim kemarau yang memang dalam keadaan yang kurang air. Nah, yang tadi kita lihat pada tayangan di awal, itu ada tanaman putri malu. Nah, putri malu akan mengatupkan daunnya ketika kita sentuh. Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan putri malu terbilang lumayan unik, yaitu dengan menguncupkan daun saat disentuh. Gerak menguncupnya daun putri malu pada saat disentuh itu dinamakan seismonasti. Itu gerak menguncup ketika disentuh, seismonasti. Adaptasi yang dilakukan putri malu itu bertujuan guna mengelabuhi fauna predator atau pemangsa yang akan memakannya. Dengan terlihat seakan-akan daun putri malu seketika layu. Selanjutnya, bunga pukul 4 atau bunga sore. Pada saat matahari terbit, bunga pukul 4 akan terlihat layu, lalu akan mekar kembali di senja hari dan dapat bertahan hanya sekitar beberapa jam saja. Jadi bunga ini memang mekarnya hanya di sore hari gitu ya. Faktor yang mempengaruhi adaptasi bunga pukul 4 ialah intensitas suhu di sekitarnya dan cahaya matahari. Jadi semakin panas, dia tidak bisa bertahan, melayukan diri. Dan yang terakhir, tanaman yang melakukan adaptasi secara tingkah laku itu adalah jagung. Kalau kalian pernah melihat jagung, ketika musim kemarau atau cuaca panas, jagung itu akan mengerjakan adaptasi dengan cara menggulungkan daunnya.
Hal ini dilakukan oleh daun untuk mengurangi penguapan air yang meningkat ketika cuaca panas tiba. Nah, anak-anak, dari tayangan video ini, kita sudah belajar tentang bentuk adaptasi yang dilakukan tumbuhan beserta beberapa contoh tumbuhan yang melakukannya. Sangat jelas tadi disampaikan bahwa terdapat 3 bentuk adaptasi yang dilakukan tumbuhan. Di antaranya, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bagian luar dari tumbuhan seperti kaktus yang berduri. Lalu ada adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi kerja pada organ-organ tubuh makhluk hidup seperti terjadi pada tanaman kantung semar dan bunga rafflesia yang mengeluarkan enzim. Dan terakhir, itu ada adaptasi tingkah laku, seperti pada tanaman putri malu yang akan mengatup atau menutup daunnya ketika kita sentuh. Selain itu, kita juga telah belajar bahwa secara morfologi tumbuhan dikelompokkan menjadi 3, yaitu xerofit, tumbuhan yang tinggal tempat kering seperti kaktus yang berada di gurun, lalu hygrofit, tumbuhan yang tinggal tempat yang lembab seperti lumut, ya. Dan terakhir itu ada hidrofit, tumbuhan yang tinggal di air seperti cenggondok dan bunga teratai. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.